Dimulainya penyelidikan atau SPDP kasus kematian remaja usia 13 tahun yang diduga dianiaya ibu tiri. Sebelumnya, polisi menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Baru kami terima hari ini dan kami sudah menunjuk beberapa jaksa untuk mengikuti dan meneliti perkembangan dari penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman Polres Pelabuhan Sukabumi, Polres Sukabumi di Pelabuhan Ratu. Lebih lengkap soal kasus tewasnya anak usia 13 tahun di Sukabumi yang diduga dianiaya ibu tiri, kami saat ini sudah bersama dengan Krishna Murti, pengacara Lisnawati, ibu kandung korban. Selamat malam, Bang Krishna. Selamat malam, Mas. Bang Krishna, jadi sebetulnya apa saja yang dilaporkan oleh klien Anda sebagai ibu kandung korban ke Polres Sukabumi, Pak? Artinya bahwa ini bukan masalah sensasi, tapi ini menyangkut masalah nyawa. Setiap nyawa berhak atas keadilan. Maka yang fakta-fakta yang belum terungkap, maka kami ungkapkan tadi. Artinya bahwa kita ke Polres, melaporkan AS, mantan suami daripada klien saya, atas dugaan pembiaran dan penelantaran. Kenapa? Gitu loh ya kan. Kenapa? Karena waktu diberitahukan, klien kami kan diberitahukan oleh AS bahwa si anak ini sakit, gitu, almarhum sakit. Lalu klien kami bilang katanya, bawa aja ke rumah sakit kalau memang sakit. Nanti belum ada waktu, katanya gitu, nanti belum ada waktu. Ada kalimat pakai bahasa Sunda yang saya nggak ngerti ya di dalam chat WA-nya itu, yang menurut saya artinya bahwa ya udahlah kalau paling mati katanya nanti dikubur aja katanya di dekat bapaknya. Nah, ini dalam keadaan kritis, artinya bahwa ini dalam anak ini kan percepatan dalam kecepatan. Kenapa harus ditunggu? Kenapa tidak langsung dibawa ke rumah sakit gitu loh? Nah, kami duga ini ada kan kelalaian, kan ada pembiaran dan ada penelantaran. Maka tadi kita datang ke Polres Sukabumi dan alhamdulillah laporan kita diterima gitu loh, Mas. Jadi yang jadi bukti adalah bagaimana percakapan antara ibu kandung korban dengan ayah kandung korban di peristiwa ketika korban kritis. Betul. Kan itu yang dibukti. Jadi ada beberapa chat, kan ada beberapa chat yang kita sudah serahkan tadi, bukti-bukti tadi kan kepada penyidik. Seluruh chatnya sudah kita serahkan kepada penyidik. Bang Krishna, tapi selain ketika korban kritis, apakah di rentang waktu 4 tahun nih, selama ibu kandung dihalang-halangi, ada juga indikasi kalau ayah kandung korban ini menelantarkan? Gini, saya luruskan sedikit. Artinya kenapa? Bukan ibu korban tidak mencari daripada anaknya sendiri selama 4 tahun. Menurut keterangan klien saya, bahwa dia dihalang-halangi, kan, tidak boleh bertemu dengan anaknya. Kemudian, klien saya mengalami traumatik. Kenapa mengalami traumatik? Karena dia ketika dia hamil, dari mulai dia hamil, pertama sudah mengalami KDRT. Menurut ceritanya dia begitu, mau sudah mengalami KDRT. Seperti apa KDRT-nya? Bahwa rambutnya pernah pakai golok dibacok katanya, terus pernah dipukuli gitu loh, pernah, dan macam-macam lah KDRT-nya, sehingga dia tahu kan bagaimana tipikal mantan suaminya itu gitu loh. Jadi daripada dia berbahaya, dia trauma terhadap itu, bukan tidak mencari. Terakhir neneknya yang bertemu dengan dia tahun 2023 tuh ketemu dengan almarhum neneknya. Nah, cerita neneknya kepada saya bahwa almarhum tuh kepengen banget ikut neneknya. Dia udah nggak mau tinggal di sana, dia harus ikut neneknya. Cuman kan nggak bisa gitu loh. Cuman nggak bisa. Dia udah pokoknya udah sampai nangis pengen ikut nenek, pengen tinggal sama nenek. Katanya begitu, Mas. Oke. Jadi artinya ketika sudah dikabari korban kritis, itu ibu kandung juga sempat bertemu lagi dengan nenek untuk menceritakan apa yang terjadi atau seperti apa, Bang Krishna? Bukan, kan bahwa klien saya tuh setelah kritis, kan akhirnya dia menuju ke rumah sakit dan bertemu dengan anaknya sudah menjadi jenazah. Ketika korban yang kemarin anak kandung meninggal, kemudian klien Anda apakah sempat bertemu juga dengan keluarga besar, menanyakan apa sebetulnya yang terjadi? Sempat dapat informasi tidak soal ini? Saya belum dapat informasi soal itu karena keadaan klien saya itu masih shock banget ya, karena kan ini tragedi hilangnya seorang ibu kehilangan anaknya gitu loh. Jadi kami masih mempersiapkan bukti-bukti. Bahkan tadi kita juga sudah melaporkan bahwa apa yang kita laporkan kepada ibu tirinya, kita melaporkan bahwa ini adalah pasal pembunuhan berencana. Kenapa kita bilang? Cuman karena waktunya tadi saya juga harus ke LPSK, ke LPSK, jadi saya nggak sempat melanjutkan LP yang kedua. Nah mungkin nanti hari Jumat saya akan balik lagi untuk melanjutkan LP yang kedua, bahwa
kami sebagai korban akan melaporkan bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Kenapa pembunuhan berencana? Karena pelaku tahu kan bagaimana menganiaya. Terus perbuatannya itu berulang kali gitu loh. Perbuatannya berulang kali. Tadi kita sudah discuss dengan penyidik ya kan, sudah discuss dengan penyidik. Lalu kita memberikan bukti-bukti dan sepertinya akan laporan kita terhadap. Jadi maksud Anda untuk saat ini sudah dilaporkan adalah ayah kandung korban, selanjutnya akan dilaporkan adalah siapa? Ya, ibu tirinya, ibu tirinya kita laporkan dengan pembunuhan berencana. Dengan bukti-bukti yang dimiliki keluarga apa saja hingga sejauh ini? Kami sedang masih kumpulkan bukti-buktinya. Lalu ada percakapan juga yang kita lihat kan dari cuplikan ayahnya bahwa dia sempat dibawa ke mana ya, kuburan atau apa. Ada video-video yang beredar lah dari ayahnya bahwa dianiaya dan sebagainya. Bahwa kayak kita gini loh, buat kita nih ya, kalau kita seorang ayah, misalkan pagi kita ketemu dengan anak kita, lalu tiba-tiba sore bertemu dengan anak kita, ada perubahan fisik. Apa sih? Kita pasti akan tanya kan, sederhananya. Kita tanya kenapa? Gitu loh, kenapa nak? Kok jidatmu gitu? Atau kakimu kenapa gitu? Oh jatuh main bola atau jatuh dari sepeda. Nah ini kan luka lebamnya tuh banyak sekali, ya kan? Gitu loh. Ini makanya faktor-faktor pembiaran inilah nanti biarkan penyidik lebih lanjut lah nanti mendalami daripada kasus ini. Ini proses hukum tengah ditempuh oleh ibu kandung korban untuk mencari keadilan terhadap anaknya. Terima kasih Bang Krisna Murty, pengacara Lisnawati ibu kandung korban telah berbagi informasi di Kompas Malam hari ini, Bang.